Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang motor listrik DC atau direct current. Arus arah atau direct current adalah jenis arus listrik yang mengalir terus-menerus dari sumber listrik ke beban tanpa mengalami perubahan arah aliran arus listrik. Arus ini umumnya digunakan dalam perangkat elektronik seperti baterai, aki mobil, panel surya, dan komponen listrik lainnya yang memerlukan aliran arus satu arah. Pada arus DC, muatan listrik bergerak dari terminal positif ke terminal negatif. Perangkat yang menghasilkan arus DC disebut dengan sumber arus DC, seperti baterai dan generator DC. Karakteristik arus DC membuatnya cocok digunakan dalam aplikasi yang memerlukan aliran arus stabil dan konsisten seperti pada sistem kelistrikan kendaraan dan perangkat elektronik portable. Motor DC sumber daya terpisah, separately excited DC motor. Pada motor DC jenis sumber daya terpisah ini sumber arus listrik untuk kumparan medan terpisah dengan sumber arus listrik untuk kumparan angker. Pada kumparan angker pada rotor. Karena adanya rangkaian tambahan dan kebutuhan sumber daya tambahan untuk pasokan arus listrik, motor DC jenis ini menjadi lebih mahal sehingga jarang digunakan. Separately excited motor DC ini umumnya digunakan di laboratorium untuk penelitian dan peralatan-peralatan khusus. Motor DC sumber daya sendiri, self-excited DC motor. Pada motor DC jenis sumber daya sendiri atau self-excited motor DC ini, kumparan medan dihubungkan secara seri, paralel, ataupun kombinasi seri paralel dengan kumparan angker. Motor DC sumber daya sendiri ini terbagi menjadi 3 jenis motor DC, yaitu shunt DC motor, series DC motor, dan compound DC motor. Motor DC tipe shunt. Motor DC tipe shunt adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angker. Motor DC tipe shunt ini merupakan tipe motor DC yang sering digunakan. Hal ini dikarenakan motor DC shunt memiliki kecepatan yang hampir konstan. Meskipun terjadi perubahan beban, kecepatan akan berkurang apabila mencapai torsi tertentu. Karena kumparan medan dan kumparan angker dihubungkan secara paralel, maka total arus listrik merupakan penjumlahan dari arus yang melalui kumparan medan dan arus yang melalui kumparan angker. Kecepatannya dapat dikendalikan dengan memasangkan sebuah resistor tahanan secara seri dengan kumparan medan ataupun seri dengan kumparan angker. Jika resistor tahanan tersebut dipasangkan secara seri dengan kumparan medan, maka kecepatannya akan berkurang. Sedangkan apabila resistor tahanan tersebut dipasangkan secara dengan kumparan angker, maka kecepatannya akan bertambah. Motor DC tipe seri. Motor DC tipe seri atau dalam bahasa Inggris disebut dengan series DC. Motor ini adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara seri dengan kumparan angker. Dengan hubungan seri tersebut, arus listrik pada kumparan medan adalah sama dengan arus listrik pada kumparan angker. Kecepatannya pada motor DC tipe seri ini akan berkurang seiring dengan penambahan beban yang diberikan pada motor DC tersebut. Motor DC ini tidak
boleh digunakan tanpa ada beban yang terpasang karena akan berputar secara tanpa terkendali. Motor DC tipe gabungan. Kompon DC motor atau motor DC tipe gabungan ini adalah gabungan motor DC jenisan dan motor DC jenis seri. Pada motor DC tipe gabungan ini terdapat dua kumparan medan yang masing-masing dihubungkan secara paralel dan seri dengan kumparan angker. Dengan gabungan hubungan seri dan paralel tersebut, motor DC jenis kompon ini mempunyai karakteristik seperti series DC motor yang memiliki torsi awal yang tinggi dan karakteristik shunt DC motor yang berkecepatan hampir konstan. Motor DC tipe gabungan ini dapat dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu long shunt compound DC motor yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angkernya saja, dan short shunt compound DC motor yang kumparan medannya secara paralel dengan kombinasi kumparan medan seri dan kumparan angker. Keuntungan motor DC. Daya DC dapat dihasilkan dari sumber energi bersih terbarukan seperti energi matahari, sehingga tidak menimbulkan polusi. Jika kita melihat dalam kasus pembangkitan satu daya AC, sebagian besar terkait dengan desain yang kompleks mengalami polusi seperti energi panas, energi nuklir, dan lain-lain. Besaran dan polaritasnya konstan untuk suplai DC sehingga sangat hemat energi. Jika kita melihat power supply AC, besarnya berubah seiring waktu sehingga tidak begitu hemat seperti DC. Bahkan ada masalah faktor daya kebisingan terjadi. Karena suplai DC adalah konstan, sehingga paling cocok untuk rangkaian elektronik. Karena itu semua perangkat elektronik bekerja pada suplai DC. Mesin yang dioperasikan dengan suplai DC perangkat seperti motor lampu sangat efisien, tinggi daripada perangkat atau mesin yang dioperasikan dengan suplai AC. Tidak ada efek induktansi dan kapasitasnya yang terjadi dengan suplai DC, sehingga rangkaian DC bebas noise, low power loss, high efficient. Transmisi dan distribusi daya DC lebih murah daripada transmisi dan distribusi daya AC. Sistem komunikasi elektronik digital modern, sistem kontrol, teknologi semuanya bergantung pada power supply DC saja, bukan AC. Kerugian pada motor DC. Generator DC lebih kompleks daripada generator AC. Faktanya, DC tidak dapat dihasilkan pada tegangan yang sangat tinggi karena masalah pergantian. Meskipun transmisi dan distribusi DC lebih sederhana dan murah daripada AC, tetapi DC tidak dapat ditransmisikan dalam jarak jauh karena tidak dapat dinaikkan atau diturunkan. Konversi AC ke DC sangat sederhana, tetapi ketika mengkonversi DC ke AC, itu lebih kompleks dan output yang tepat juga tidak dapat diperoleh. Meskipun DC lebih efisien daripada mesin AC, tetapi memiliki konstruksi dan mekanisme kerja yang kompleks. Sebagai contoh, jika kita melihat motor AC dan DC, maka desain motor AC yang sangat sederhana dibandingkan motor DC. Karena efek induktasi dan kapasitansi tidak terjadi dengan suplai DC, maka beberapa teori penting seperti induksi elektromagnetik, reaktansi, shunt, dan dapat digunakan untuk aplikasi praktis. Mesin listrik yang diperoleh dengan suplai DC, perangkat seperti motor DC, sirkuit breaker DC lebih mahal daripada mesin perangkat yang dioperasikan dengan suplai AC karena desainnya yang sangat kompleks. Ya, ini gambarnya ya.
Ya, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.